Jadi Iqbal ini salah satu temen yang bisa dibilang inspirasi juga nih buat gue. Gue belajar ngedit berawal dari ngeliat dia waktu kita Oh lu iya, dulu kan bikin video ya. Iya, dulu SMA tuh SMA tuh udah bikin video bukannya kelulusan, bukan semacam film dokumenter ya. dokumenter. Dulu kan Kehidupan sekolah di SMA Negeri 1 Gunung Sindur waktu itu jadi 2007 ya. lu harus berpikir ketika lu ngelamar kerja, Nah, lu mau kerja di mana. iya. Nah, andaikan itu di luar kota, di luar daerah lu harus memikirkan akomodasinya gitu. Itu lu harus yang pikirkan. terpenting. Jadi 1 bulan itu 1-2 bulan 3 Double job berarti. Ngejalanin double job Betul. berarti. Luar biasa. Ini untung banget kalau begitu cuy. Tuh pokoknya gue ini yang gue rasain waktu itu, gue dapet duit 1 bulan itu nggak nyampe 1 bulan tuh, kita 20 hari gue dapet duit tuh, bonusnya tuh sekitar 15 juta. Pantas nggak lama langsung married itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Budak Gunung Sindur. Kali ini episode ke-9 Podcast Kampung menghadirkan narasumber yang merupakan teman lama saya juga dari zamannya sekolah di SMA Negeri 1 Gunung Sindur. Langsung saja please welcome. Inilah dia, Muhammad Iqbal. Gimana Bang? Apa kabar nih? Alhamdulillah. Sibuk apa sekarang Bang? Gue sekarang kerja aja nih di perusahaan otomotif. Oh, bekerja salah satu perusahaan otomotif yang terkemuka di Indonesia. Oh, luar biasa. Gagah. Nggak Padahal salah. mah Ini nggak salah nih punya teman kayak begini nih. Jadi Iqbal ini dulunya teman sekolah waktu SMA Bal ya. Awal kita ketemu waktu di kelas 1 Bang. Orang pertama yang gue temuin loh di SMA Nego nih. Iya benar. Sama kan kelingok masuk ke dalam kelas ya kan, ke SMA. Mas, mejanya kosong nggak? Gitu. Wah, mau numpang duduk nih. Berhubung mukanya melas ya. Ya udah masuk ya, kosong, ayo duduk aja sama gue. Benar. Itu ceritanya benar. Itu gue satu kelas sama lu ya dulu. Satu kelas, satu meja sampai 1 tahun tuh. 1 tahun, iya benar. Bosen juga sebenarnya gue. Iqbal ini orang yang punya kelebihan di segala bidang. Kita sebagai teman ikut senang kalau teman ada yang sukses ya kan. Itu jangan salah tuh, kata-kata ada yang susah lu senang lagi. Orang susah kita senang, wah itu bahaya. Itu sih penyakit. Jauhin. Jadi alhamdulillah ya Bal ya, pokoknya selagi kita masih pada sehat mah alhamdulillah aja Bal ya. Iya, alhamdulillah aja lah. Iya. Kita sehat, bisa napas juga alhamdulillah. Iya. Itu kalau boleh tahu di bidang apa nih, sebagai apa di kerjaan? Gue tuh dari dulu gak pernah niat ya kerja tuh apa aja. Cuma pas pertama kali benar-benar kerja gue jadi sales, pramuniaga. Iya. Udah terusnya mungkin jalan hidup gue di situ kali ya. Jadi ini lagi ketemu lagi kerjaan, sales lagi marketing lagi sampai gue lulus kuliah tuh, kuliah sambil kerja. Di waktu pertama kali gue kerja itu kan di ini ya apa namanya, di perusahaan elektronik. Iya. Jualan elektronik nih, laptop, handphone. Iya, pokoknya semuanya itu gua jualan gitu. Nah dulu gua melek banget sama yang kayak gini-gini nih. Masang kayak gini, hardware gitu. Hardware sama hardware gua komputer lah. Ya, komputer lah. Dulu jualan kamera, handycam, laptop segala macam tuh dulu gua melek lah masalah gini. Nah, lulus kuliah pengen dong dapat kerjaan kayak orang-orang di TV-TV gitu, sinetron ya kan. Iya. Naik kereta ya kan. Kayaknya keren gitu ya, pakai kemeja gitu kan. Terus pantofel kayaknya nikmat banget gitu ngeliatnya. Resmi banget nih mah, nggak bakal, kalau misalnya ngelamar cewek nggak bakal ditolak lah. Iya. Ya nggak. Tampilannya ada tampilannya kayak gitu tuh. Itu yang gua pengen tuh pas lulus kuliah tuh. Wah pokoknya gitu deh. Berarti ada motivasi ya kan dari zaman kuliah. Itu bukan motivasi sih, sebenarnya ngelihatnya enak aja. Enak aja. Jadi kelihatannya beneran kerja nih namanya nih. Kayak gitu tuh.
Nah, Ya secara nggak langsung itu Nah. termotivasi biar bisa untuk seperti Tapi- itu. Gua tuh nggak tahu ya dari dulu setiap apa yang gua pengen Iya. dalam hati, tapi gua nggak pernah cerita gitu sama orang dalam hati gua pengen kayak gini nih. Mm-mm. Biasanya alhamdulillah terwujud, gua udah nyobain semua. Hmm. Kayak yang Apa yang terbenak dalam Hati hati gua. dan pikiran tuh secara perlahan-perlahan tercapai. benar. Alhamdulillah bro. Dulu gua tuh waktu pertama kali kerja, kayaknya kalau naik, gua tuh dulu cita-citanya pengen jadi pilot. Iya, Tuh kalau naik pesawat kayaknya enak, walaupun bukan pesawat tempur ya. iya. Maksudnya itu pesawat lah gitu kan. Gua kan dari kampung ya, Woi, kurang lebih sama lah. iya 11-12 sama-sama orang kampung. Nah, gue kayak kalau naik pesawat kayaknya keren gitu. Nah, kebetulan gue waktu kerja di perusahaan elektronik itu, Ya dulu sempat ke Kalimantan ya. iya, karir gue tuh alhamdulillah gue baru 6 bulan masuk. Perusahaan sama atasan tuh nilainya bagus gitu. Terus gue dipromosiin ke luar kota. Baru pas 8 bulan kalau nggak salah 8 bulan gue kerja dipromosiin, gue jadi leader di Kalimantan. Gue sebutin aja lah namanya di Gramedia. Gue Iya. di Gramedia gue megang di bagian elektroniknya. Itu di situ kerjaannya sih bukan double kali, multi talenta kali gue. Multitasking lah kalau kata komputer tuh ya. Apa jadi kerjain? Apa aja dikerjain di situ. Gue rekrut orang juga, product knowledge juga, jualan juga. Luar biasa. Ini gajinya juga tebal nih. Nah, itu yang kurang cocok. Nah itu yang kurang cocok. Maaf ya Pak. Gimana Pak? Udah nggak kerja di situ, nggak apa-apa, cuek aja. Ini gue udah lupa kali ya. Makanya udah istilahnya udah pindah juga kali. Nah, di situ tuh sebenarnya pembentukan jati diri gue. Nah, sebenarnya nih gue ngomongin yang pesawat dulu ya. Di situ kan gue bolak-balik Kalimantan, Jakarta, Jakarta. Terus gue dipindahin lagi ke kota lain, naik pesawat terus tuh. Gue kayaknya naik pesawat tuh setahun mungkin bisa sampai 6 kali gitu kan. 6 kali. Iya, jadi berani ya. Gue sampai sekarang nggak berani naik pesawat. Gue pokoknya di usia gue yang masih 19 tahun, gue ngerasa, ini orang lain belum tentu. Iya, orang kampung gue ya khususnya ya. Kalau orang kaya sih biasa mungkin ya. Iya. Orang kampung gue sih mungkin ngerasanya, gila naik pesawat gitu kan. Padahal mah gue gak naik pesawat, naik doang, naik turun diongkosin ke kantor. Udah, habis itu gue ngerasa, berarti nih salah satu dari apa yang diinginkan. Apa yang gue inginkan itu salah satu tercapai di situ di perusahaan. Walaupun nggak langsung jadi pilot ya. Walaupun cuma naik doang. Tapi seenggaknya udah tercapai. Alhamdulillah. Alhamdulillah dikasih selamat juga sama naik pesawat sekarang. Ngeri ya. Iya, sekarang lagi musimnya nyungsep ya. Amit-amit ya Allah. Yang penting mah ya selamat lah. Terus abis itu gue tuh punya keinginan pengen mengenal bahasa. Jadi jadi multi language lah. Banyak menguasai bahasa. Nah, banyak. Gue kayaknya agak punya ketertarikan kalau ngobrol sama orang asing gitu. Jadi dulu karena kerja gue di Gramedia kan ketemunya orang dari kadang orang asing tuh suka belanja, beli buku atau beli amplop lah, postcard. Iya, mampir. Gitu kan, mampir. Gue seneng tuh kalau misalnya ngelayanin mereka walaupun bahasa Inggris gue belepotan. Iya. Gitu. Ada yang dari orang luar dari mana-mana kan. Terus gue punya ketertarikan di situ. Nah, tuh gue dikasih lagi rezeki nih. Jadi gue singkat cerita pindahlah perusahaan yang tadinya elektronik, gue pindah ke perusahaan kamus elektronik. Jadi di situ benar-benar gue belajar bahasa asing. Bahasa asing. Jadi semua hampir pokoknya puluhan bahasa negara lah. Puluhan negara ada. Puluhan bahasa negara tuh beda-beda ada. Ini udah kayak Pikinaki nih. Tahu kan Pikinaki kan? Luar biasa. Itu keren. Gua follower dia. Iya. Mantap. Gua pengen, tapi dia masih muda tapi oke. Tapi ini ngomongin Pikinaki apa gua nih? Oke, kembali ke pokok pembahasan. Di perusahaan apa tadi? Nah, perusahaan elektronik. Nah, mungkin lu kalau misalnya lu pernah beli kamus elektronik, tau lah. Alpalink itu ya. Bener. Gua dulu jualan gituan di Gramedia. Karena masih satu lingkup Gramedia. Karena gua dulu kerja di situ, terus istilahnya dulu
salah satu ininya atasannya itu ngelihat gua dan saya tertarik rekrut gua. Akhirnya gua ini apa namanya? Diambil lah gitu, gua pindah ke situ, direkrut sama mereka. Pas udah gitu udah tuh gue belajar dari bahasa Mandarin segala macem. Gue ngerasa sih mungkin inilah apa berkah lah. Iya. Blessing banget lah, gue dikasih berkah lah sama Allah lah. Alhamdulillah berarti ya. Karena apa yang gue pengen tercapai. Gitu. Gue tuh nggak pernah ngebayangin apa. Kalau mungkin anak-anak sosial gue mungkin sama kali ya, nggak yang berat-berat. Kalau punya keinginan gitu. Ya. Inginnya gini, yang standar aja. Tapi anehnya kalau gue punya keinginan yang gue ucapin ke orang, biasanya malah sulit untuk terwujud. Justru yang ada dalam hati gue aja gitu, yang gampang mungkin itu yang bagus-bagus kali. Iya. Yang gue ucapin yang jelek-jelek kali. Kuliah waktu itu di mana sih, di Bogor? Di Bogor, di BSI gue. Iya, di BSI Bogor. Di BSI gue kuliah ngambil diploma 3 komputer akuntansi. Jadi belajar gue tuh tentang bikin web. Cuma sebenarnya bukan masalah bikin webnya, lebih kepada gue harus bikin aplikasi yang memudahkan orang lain untuk memakai aplikasi itu di bidang akuntansi. Misalnya penjualan, bisa juga pokoknya database. Jual beli gitu ya. Sebenarnya gua agak kurang. Basicnya di akuntansi sebenarnya ya. Nah, kan gua masuk IPA. Akuntansi. Sebenarnya cocoknya di lu ya itu. Iya. Cuma gua dibilang salah jurusan, sebenarnya bukan salah jurusan. Duitnya yang mentok soalnya di situ murah. Bukan masalah ininya kan, masalah pengambilan jurusan bisa ngambil yang lain gitu, yang sesuai bidang. Gini bos, gue perlu cerita nih. Gak enak sama BSI gue. BSI itu semua jurusannya itu tentang komputer, Will. Oh iya benar, informatika ya. Basicnya semuanya. Dan saat itu kuliahan yang murah dan terjangkau dan dekat dengan tempat kerja saya adalah itu. Iya. Jadi gue bisa ambil kesimpulan nih ya dari apa yang lu bicarain. Intinya mah yang penting mah dapat gelar. Yang penting dapat gelar untuk kemudian bisa menaikkan grade di pekerjaan lu ya. Karena tujuan. Setelah itu gue punya tujuan. Ketika gue lulus, gue pengen kerja di kantoran. Nah, terus? Nah, kan dengan gue punya gelar, pasti gue lebih mudah dong. Lamar kemana-mana, ke kantoran, pokoknya ke instansi atau yang lainnya. Perusahaan besar lah. Nah, gue waktu itu punya tujuan pengen ngelamar ke bank. Ada tujuan kerja di bank ya? Ke BRI. Salah satu. Karena gue nganggapnya nih kayaknya adik gue kebetulan di BRI. Dan saat itu kalau misalnya kerja di bank itu kayaknya bener nggak Will? Paling nggak punya penilaian yang ini dari masyarakat. Secara ekonomi itu grade. Nah di situ gue udah mulai berpikir masalah ekonomi itu. Karena gue udah mulai dewasa. Berpikir masalah ke depan, udah mulai mikir ke situ. Secara pemikiran lebih pengen maju lagi. Gua ngelihatnya tampilannya keren ya pakai kemeja. Iyalah, kayak kemeja, kayak pantopel. Gua lulus ijazah dapet, wisuda udah ya kan. Gua ngelamar dong kan? Ke mana-mana. Lu masih kuliah ya waktu itu ya? Iya, masih di Unpam dan sampai sekarang nggak selesai, saudara-saudara. Luar biasa mahasiswa Badi. Dari DO sih hitungannya. Nah, udah tuh, nih gue lanjut ya. Gue ngelamar dong. Iya. Gue ngelamar ke BUMN, ke perusahaan-perusahaan swasta, ke BCA, ke yang lain-lain. Itu tau nggak? Gue bukannya sombong ya. Gue nggak bodoh-bodoh banget ya. Nilai gue alhamdulillah mentok lah. Iya, mentok, udah IPK-nya gede lah istilahnya. Bukan masalah itu tes. Kalau tes kalau tes di perusahaan lulus. Secara Nah kan pas di biasanya kan kalau misalnya kayak itu kan lewat lembaga pencarian SDM. Iya, ada ininya. Kayak apa ya namanya? Outsourcing ya awalnya mungkin dari situ dulu kan. Pakai outsourcing. Nah, nanti baru diambil sama user. Diambil sama user untuk kemudian. Gua udah lulus nih, tes. Iya. Lulus tes. Terus interview sama outsourcingnya udah beres. Nah. Terus interview pas abis sama outsourcingnya beres, dicek, tanggal lahir segini ya?
Iya Pak, kenapa Pak? Aduh, ini kebetulan kita maksimal itu sebelum 25, rata-rata di bank seperti itu. Anda kan Berarti- pernah kerja di bank, soalnya pasti tahu. Ya, iya emang rata-rata kalau di bank itu mau BUMN mau swasta paling mentok 25 tahun. Buat teman-teman yang mau masuk di Persiapkan dari bank, persiapkan dari sekarang, jangan sampai di atas 25 baru mau nyoba ngelamar. Mustahil. Walaupun ada orang dalam mustahil. Mustahil, betul. Iya. Hampir lah belum mustahil. Manfaatin umur yang ada sebelum masuk 25 buru-buru ngelamar ke bank. Iya. Jadi gua mentok kan- di umur ya waktu itu. Untuk di umur, terus dialihkan ke yang lain, ke asuransi segala macam. Karena gua kekeh pengen di situ, gua nggak mau dong. Nggak mau, akhirnya terus gua nyari lagi, mentok semua mentok di umur semua. Iya, gitu, emang rata-rata 25 ya. Akhirnya gue tetap kerja di situ, dan kebetulan gue apply di internet banyak ke perusahaan yang gue nggak kenal, perusahaan swasta ya, random lah istilahnya. random lah, yang gue random ada. nih, ada ini kayaknya bahasa Inggris keren nih perusahaannya nih, gue masukin. Nah sampai ada satu perusahaan agensi agensi periklanan, dia periklanannya di ATL, jadi mainnya tuh di sosial media sama website. Iya. Jadi agensi lah pokoknya, agensi periklanan di Jakarta. Ya udah, karena gue mikirnya, wah ini tantangan baru, gue nggak tahu nih Iya. dunia kayak gini. Dulu kan masih belum tabu lah. Nah, YouTube aja tuh ada, tapi antara ada dan tiada gitu. Masih belum kayak sekarang. Paling hanya orang luar yang isi YouTube tuh paling. Iya, paling orang zaman itu tuh waktu itu masih banyak yang cuma nonton, nggak bikin gitu. 2000 kalau nggak salah ya, 2014 apa 2000, pokoknya sekitar 2015-an lah. Yang gua cita-citakan tuh terwujud Kerja di agensi periklanan. Gue pakai kemeja, pakai pantofel, pakai celana ketat tuh kayak. Oh ya, ngerti lah, paham lah ya. Kayak banci. Ya, slim fit ya kan bahasanya tuh. Nah, akhirnya karena gue itu kan salah satu keinginan gue tuh waktu bukan cita-cita, ya, yang ada di benak lah. Ya, yang ada di benak gue lah, pengen kayak gitu kerja. Bener tuh, tercapai. Naik kereta bener tercapai. Biar kayak orang-orang. Harusnya waktu itu ada di benak, gue pengen naik Mercy ini. Belum kepikiran, berarti kalau yang itu mah belum ya? Belum. Masih OTW ke sana. Masih OTW itu. Iya. Satu-satu. Nah, setelah itu gue udah tuh rutinitas gue kerja, gue berusaha nikmatin kerjaan gue, walaupun gue kurang begitu paham di dunia itu. Akhirnya gue belajar. Nah, disinilah gue agak gimana di antara kerjaan yang lain, yang di sini yang gue kurang memahami karena nggak sesuai, benar-benar nggak sesuai basic lah intinya ya. Bukan itu. Nggak memahami. Sebenarnya gue di situ tuh jadi marketing. Bedanya gini. Lo kalau misalnya ini buat knowledge aja ya, orang-orang juga mungkin yang lihat channel ini. Jadi marketing itu beda sama sales. Perbedaannya? Beda. Gue pikir sama loh. Beda. Marketing itu artinya pemasar. Tapi kalau sales itu penjual. Ya, secara artikulasi harfiahnya bahasa. Kayak gitu. Secara artikulasi bahasa seperti secara harfiah seperti itu. Itu baru secara harfiah. Nah, secara kerjaan tuh beda. Kalau penjual, lu benar-benar ngejual. Itu lu ngejual. Tapi kalau pemasar, lu yang lu tawarkan hanya menawarkan. Bukan. Itu lu berarti menawarkan ide, gitu, menawarkan yang biasanya job desk-nya itu nggak langsung. Kalau marketing biasanya ada marketing yang langsung B2C, bisnis to customer. Ada juga yang B2B. Nah, itu marketing tuh ada 2 tipe. Tapi kalau sales biasanya B2C gitu. Jadi biasanya langsung dari perusahaan ke konsumen. Itu biasanya kalau sales seperti itu gitu. Nah, apalagi ini kan agensinya di bidang digital ATL bahasanya, above the line. Jadi dia mainnya tuh YouTube, Instagram. Dulu belum ada tuh, masih ada Facebook, Twitter yang trendingnya masih itu. Jadi gue belum begitu paham apa, karena gue waktu itu kelebihan gue yang bikin dia nerima gue karena gue punya bisnis online. Jadi pas gue kuliah sambil kerja itu kan gue mundur lagi. Jadi pas gue kuliah itu gue jualan jam tangan lumayan laku dari online. Sempat beli juga dulu beberapa. Banyak kan lu beli sama gue. Iya. Nah itu dulu dia mau nerima gue karena gue cerita di situ kalau gue bisnis online gini. Tapi
Setelah gua masuk ke situ beda dunianya. Di situ kerjanya tuh bisnis to bisnis. Jadi benar-benar gua nggak nawarin ke konsumen, nawarinnya ke perusahaan-perusahaan besar yang dia mau pakai jasa gua nggak nih buat memasarkan produknya. Oh gitu. Jadi gua di situ ya benar-benar ya ilmu baru sebenarnya. Iya. Sebenarnya kalau gua pelajari lebih dalam sih gua yakin gua bisa, bahkan gua mungkin seneng gitu. Cuma di situ mungkin gue kurang sabar sama kurang support. Jadi apa ya, kalau kerja di dunia seperti itu kan gue harus punya banyak contoh. Iya. Jadi gue harus punya banyak contoh. Nah, di situ tuh orangnya karyawannya nggak banyak, dikit. Cuma sedikit. Terus gimana ya gue bilangnya, jadi yang orang yang dijadikan contoh tuh sedikit banget gitu. Jadi gue bingung mau carinya kemana. Gue nyari referensi di internet seperti apa gini kerjaannya, gue nyari terus ilmu. Ada beberapa orang yang ngasih saran. Alhamdulillah sih gue pas keluar dari situ sebenarnya tujuan singkat cerita gue sama bosnya sih baik gitu, nggak ada masalah. Cuma gue ngerasa nih gue useless kalau misalnya ilmu gue nggak kepake. Akhirnya sama ini sih, sama pendapatan gue rasa. Ujung-ujungnya Joko UUD 45. Soalnya ya intinya sih ke situ ya. Soalnya gini, apa namanya, lu kerja di Jakarta. Iyalah. Dengan kos di sana lebih gede. Nah, di sana itu lu harus mempertimbangkan banyak deh. Kalau buat anak-anak ya, muda nih yang gue juga masih muda sih, maksudnya orang-orang yang baru lulus terus ada niat terus SMA atau kuliah gitu. Lu harus berpikir ketika lu ngelamar kerja, lu mau kerja di mana. Nah, andaikan itu di luar kota, di luar daerah lu harus memikirkan akomodasinya gitu. Itu lu harus pikirkan. Sebenarnya dulu almarhum bokap gue tuh pernah bilang, ketika ada kerjaan dimanapun lu ambil aja, nggak apa-apa, biar lu tahu. Iya benar. Cari pengalaman dulu yang penting. Itu betul. Cuma kalau lu nggak punya nggak punya mental. Tanggungan sama mental. Gue waktu itu ada cicilan, ada. Ada cicilan motor gue. Jadi gue mikir kan gitu. Nah, ada seperti ini. Dulu kan waktu gue di Bogor itu gue dibantu sama usaha online gue. Iya. Ada sampingan lah istilahnya. Sampingan gue jalan, terus ininya jalan, akhirnya gue nggak keganggu, kuliah gue beres karena uangnya dari situ. Uang kerjaan gue sebagian tabungin, sebagian buat makan gitu. Jadi nggak keganggu. Nah, pas gue di sana benar-benar usaha online gue nggak jalan. Selama di Jakarta. Iya, sama Jakarta kan gue kerja berangkat subuh naik kereta, pulang maghrib, nyampe rumah jam 9 malam. Gitu aja tuh. Berangkat subuh lagi gitu terus aja. Kata gue, ini kan membosankan amat kerja kayak gini. Akhirnya, pernah juga gue ngerasain kayak gitu dan ya capek banget sih, gila. Habis di jalan waktu. Makanya gue pas di situ ngerasa, wah ini kayaknya nggak bagus, gue mau sampai mati kayak gini. Kata gue, bukan dunia gue nih kalau kayak gini. Makanya gue mutusin gue resign. Kerja di situ cuma 1 tahun. Cuma dapat 1 tahun di Jakarta. Itu mungkin kerjaan yang paling singkat yang pernah gue kerjain. Biasanya paling lama tuh kerja tuh di atas 2 tahun. Di atas 2 tahun, 2 tahun minimal. Nah, itu cuma 1 tahun gue. Habis itu gue ke ini, industri broadcasting, bukan broadcasting ya, satelit. Satelit. MNC. Di MNC. Iya, gue ke MNC di Indovision-nya. Oh iya bener, gue kan pasang Indovision malu dulu ya. Iya gue lupa, iya. Gue sampai lupa loh itu. Iya sama gue juga, baru ingat sekarang. Termasuk yang lumayan berkesan gue kerja di situ. Iya. Itu mulai ilmu marketing di situ mungkin. Nah, di Indovision itu sebenarnya hampir sama tuh, B2B juga karena gue di situ jadi marketing untuk gue masarin produk Indovision itu supaya mau ada orang mau jadi agen. Jadi gue kayak apa ya kalau di sini? Jadi kayak kalau misalnya FMCG itu kan jual makanan tuh, ada warung, tuh jualin dong barang gue gitu kan, nitip gitu. Hampir sama. Cuma bedanya kalau di gue harus invest. Jadi invest dulu sekian juta, nanti dikasih alat, nanti jual berapa aja lah, tapi ada harga rate-nya. Sebenarnya sih bisa jual berapa aja.
Sebenarnya kalau misalnya ditaruh di tempat yang ini apa, yang cocok itu menguntungkan. Enak justru ya. Iya, kalau di tempat yang susah sinyal gitu. Di Gunung Sindur sih udah mulai gampang kan. Udah alhamdulillah. Yang susah sinyal kan lumayan banyak gitu di daerah di Indonesia. Sebenarnya pasarnya masih ada. Cuma untuk saat ini kayaknya pembangunan kan udah mulai udah Jadi, udah pesat lah, udah maju di mana-mana. Jadi daerah-daerah pun mungkin agak kurang membutuhkan, ya udah akhirnya industrinya kan Iya. lama-lama pelan dia mati gitu. Akhirnya gua lama-lama divisi gua tuh terakhir itu divisi gua mau ditarik ke Jakarta, jadi nggak ada divisi yang di cabang. Kan gue pengen tetap di Bogor karena gue harus nemenin nyokap gue. Iya. Nyokap gue waktu itu sakit, cuci darah, gue seminggu 2 kali harus bolak-balik jemput antar jemput. Iya, kalau di Bogor masih ke handle gue, walaupun bolak-balik capek, malamnya balik kantor lagi nggak masalah. Nah terus singkat cerita udah 2 tahun nih kontrak gue mau habis nih. 2 tahun kontrak gue mau habis bulan Maret kalau nggak salah. Iya. Bulan Maret kontrak gue mau habis. Terus gue ada omongan nih dari atasan gue bilang, Bang, dari sekarang putusin mau dipindahin ke Jakarta atau mundur atau jadi sales atau satu lagi mundur. Ada 3 pilihan. Gue bingung gimana dong, gue butuh nih duit. Berat nih pilihannya. Di situ sebenarnya nggak gede-gede banget, tapi di situ ada paling nggak senang ngejalanin ya. Ada cuannya lah gue kerja di situ. Bisa gitu. Nyari bisa lebihan. Saving ya, bisa saving lah gue. Akhirnya gue mikir ya udah Pak, saya cari kerjaan baru aja. Tapi kasih saya kesempatan dalam 1 bulan ini, jangan langsung cut dulu dalam waktu sebulan. Kalau udah dapat baru. Dan tuh bos gue sebenarnya gue sebel sih sebenarnya sama dia. Kalau boleh jujur gue sebel sih sama dia. Cuma alasannya nggak, dia omongannya awalnya tuh cuma gue sensor aja di sini. Omongannya agak kurang enak. Cuma pas terakhir itu omongan yang terakhir yang itu baru dia ngomong kayak gitu. Akhirnya gue bilang, pas gue bilang ya udah oke Pak, kasih saya kesempatan 1 bulan. Terus alhamdulillah dia mungkin habis gue ngomong panjang lebar dia langsung ngerti. Habis ngerti udah langsung tuh besok pas gue turun dari lantai 2 ke bawah ke parkiran ada tukang kopi, gue ngopi tuh sama teman gue. Ketemu temen gue kenapa gue lagi kayak muka lu kusut amat katanya. Agak gue ada gini terus kata temen gue ngomong gini, yaudah Bang, mau nggak lu kerja jadi sales mobil? Mobil gue nggak ngerti kata gue. Enggak, lu kan bisa jualan, jago katanya, bisa jualan lah, apa aja lu bisa jual katanya. Wah ngerti sumpah katanya. Udah ya, gue belum bilang iya, dia udah ngubungin ke abangnya. Bilang ke abangnya kalau misalnya ada lowongan nggak di Toyota gitu. Gue sebut aja nih mereknya di Toyota. Iya nggak apa-apa. Udah gitu abangnya langsung ngubungin orang Toyotanya, supervisornya. Hubungin terus bilang kalau misalnya saudaranya ada yang begini mau masuk. Akhirnya hari itu juga itu gue ngomong sama temen gue itu lagi ngobrol tuh jam 4 sore. Turun dari lantai 2 tuh jam 4 sore. Kenapa itu orang langsung WA gue dari Toyota kalau masuk abangnya langsung WA gue, Bal kalau lu mau sekarang juga ditunggu. Itu maghrib ada WA kayak gitu. Gua sholat maghrib langsung berangkat ke Cibinong, ketemu sama bos gua sama supervisor gua. Gua pakai celana jeans gua ingat. Iya masih. Karena gua di situ kan emang kerjanya bebas ya, baju kemeja sama celana jeans. Iya, istilahnya nggak ada persiapan apa-apa. Iya nggak ada. Gua nggak bawa lamaran apa-apa, datang diliatin dari atas ke bawah sama dia. Terus lu bisa apa? Gue kasih tahu kebiasaan gue gini-gini pakai cara saya Pak. Oh nggak tahu, mungkin dia yakin sama gue kali ya. Langsung diterima gue hari itu. Lu besok kerja langsung. Luar biasa berarti. Dan 1 bulan itu 1-2 bulan lah. Kan bulan Maret tuh habisnya. Iya. Kontrak gue di MNC itu kan bulan Januari.
Jadi 1 bulan itu 1 2 bulan 3 double job berarti. Double Ngejalanin double job. Betul. Luar biasa. Ini untung banget kalau begitu cuy. Double job Ini dijalanin. kalau bos gua tahu ya, dia pasti ngambek. Berarti waktu emang belum tahu waktu itu ya. Bos gua nggak tahu. Pokoknya dia nggak tahu lah dia. Double job. Dia cuma taunya gua lagi nyari kerja, gua cuma minta waktu 1 bulan 1 ini. bulan nyari ya kerja. nggak apa-apa emang ya rezeki lah itu. Nih, gua lu tahu nggak pengorbanan kayak gimana karena itu? Ya 2 emang bulan. waktu double job gitu gila gitu. Kan gini, gua dari rumah tuh jam 5. Heeh. Jam 5 gua ke Bogor, ke Tajur. Kan Nah. kantor gua yang MNC ini di Tajur. Tajur. Nah, kantor yang apa namanya? Toyota Toyota Astra. tuh Cibinong. Lu tahu dong bolak-balik. jaraknya dari Ciseeng Gila. ke Tajur, gua absen. Baru habis itu gua ke keluar Cibinong. ke Cibinong. Gua absen lagi. Kerja sampai sore, absen, gua ke Balik Tajur lagi. ke Tajur. Absen lagi. Buat nyari absen doang ya. Gila bolak-balik Tajur. Tajur Halang kan? Bukan, Tajur Hal mah deket sama Cibinong. Tajur Oh, iya. Bogor. Iya Tajur yang sebelum Ciawi. Nah, Oh, iya lumayan, itu lumayan cuy. kan. Naik motor tuh setiap hari sampai lemes gua. Tapi nggak apa-apa. Alhamdulillahnya nih berkahnya. Hasil. Gua cerita sama lu. Jadi 1 bulan gua kerja di situ, gua Hmm. langsung jualan 3 unit. Wih gila cuy. 1 bulan 3 unit mobil cuy. Nah, You know lah. waktu gua Kenceng cuy. di situ pokoknya gua ini yang gua rasain waktu itu gua dapet duit 1 bulan itu nggak nyampe 1 bulan tuh. Kita 20 hari gua dapet duit tuh bonusnya tuh sekitar 15 juta. Anjir. Nah, Pantes nggak lama langsung merit. Kerja di Astra nggak lama langsung merit cuy. pokoknya Ya. gua dapet Paham dah orang marketingnya orang. eh, Closing 3 biji. pokoknya gue dapet tuh duit, gue alhamdulillah langsung puji syukur, gue Iya. bilang sama nyokap gue Mm-mm. ajak makan lah nyokap gue, keluarga gue tuh ramean, Iya. ada 10 orang lah, Syukuran makan-makan. gue ajak makan ke The Breeze, Iya. Mangking, Mangking. nah gue ajak makan situ, itu habis bonnya kalau nggak salah tuh hampir 2 juta deh, Iya. 2 juta lebih apa berapa gue lupa, 2,5 juta kalau nggak salah, gue habis makan doang atau gue geblek banget juga ya. Ya 10 orang mah ya lumayan per orang 200 kan aja ya. Pokoknya segitulah 2,5 juta gue habis lah. Terus pulang dari situ pokoknya habis-habisan tuh gue. Mm-mm. Gue bersyukur lah. Jadi gue Iya. ngajak keluarga gue tuh hari itu keliling dari dari Mangking nonton ke ini. Tidak kan ada bioskop tuh. Ada di udah Breeze tuh. Nah, gue nonton bioskop. Habis nonton gue ke mana ya? Gue lupa. Pokoknya ke ini lagi deh, main lagi ke mana mall apa gitu, gue lupa, udah lama. Intinya gue mah, nyenengin orang tua sama keluarga gue keluarga. lah, udah. Iya, Pokoknya iya. ya alhamdulillah lah bisa nyenengin mereka udah tuh. Heeh. Bulan kedua, Ya. penjualan gue turun jadi Hmm. 1 karena banyak Ya, hal. karena berbagai hal yang nggak bisa Nah. dijelasin. Terus gitu aja. Alhamdulillahnya gue tuh waktu itu penjualan gue nggak pernah nol. Yang penting mah ada aja Penting setiap bulan. Jadi jadi kalau itu kan gue masih tahap percobaan tuh, gajinya gue cuma dapat gaji sebulan 700.000. Gajinya kecil. Gaji kecil, gaji ya ini ya. Ya itu gaji pokok tapi nggak Ah. ambil yang lain. Tapi. Nggak, jadi waktu gue pertama kerja itu kan masih training. Oh hitungannya masih training. Cuma karena gue dapet gaji yang dari yang MNC, Ya, oh jadi double itu gue jadiin buat pegangan gue, modal gue. buat ya awal kerja di situ. Masih kan sampai kontrak gue sampai Maret kan. Iya. Jadi gue sampai Maret masih nerima tuh, cuma jumlahnya beda. Karena pas lain-lain. bulan Januari, Februari gue masih absen. Maret gue Hmm. udah nggak absen sama sekali. Ya intinya yang MNC buat pegangan sehari-hari. Iya makanya biasa. sebenarnya. Alhamdulillah double job emang benar-benar berkah ya. Akhirnya udah gue kerja sampai sekarang alhamdulillah. Masih aktif ya Masih aktif. di Singkat Toyota. cerita sebenarnya nih ada yang gue ceritain lagi. Nah itu gue kerja Heeh. sampai 6 bulan gue kerja gue merit. Iya, Nah, makanya gue pikir tuh dulu set nih bocah. Nggak lama kerja sini langsung merit. Ternyata lumayan juga sih bonusnya. Makanya kalau yang mau ngerintis ya, bukan yang ngerintis ya. Kalau yang mau pengen bekerja di bidang marketing, belajar dari sekarang gitu. Untuk kemudian ya paling nggak
bisa seperti teman kita yang satu ini. Marketing mah nggak ada tempat belajarnya itu pengalaman. Emang harus, iya makanya dicoba kan. Kalau kita belajar sama coach atau Iya, sama siapa aja namanya, tanpa adanya praktek, pengalaman nggak bakal bisa jalan ya. Ya itulah teman kita ya kan, berbagi kisah inspiratif tentunya buat teman-teman sekalian, dari mulai lulus sekolah sampai pekerjaannya yang lumayan menghasilkan sekarang. Dan alhamdulillah udah punya anak satu Bal sekarang ya. Alhamdulillah udah satu perempuan. Sekarang Bini tapi masih satu. Alhamdulillah masih. Kali menambah gitu ya kan ya. Kalau 4 cuy. Nah ya. Nah, Kemarin ada riset tuh ya. yang penting makan apa? Enggak, kemarin gue ada baca riset. Jadi sekarang tuh antara laki-laki sama perempuan itu Imbang. 1 banding 13 kalau nggak salah. Makin banyak. Jadi kalau misalnya 1 itu laki-laki, Iya. 13 ini perempuan. Jadi Jadi perbandingannya tuh kalau misalnya ada 1 laki-laki meninggal gitu, itu bakal ada 26 ya? 26 perempuan yang nganggur. Gitu. Oh iya benar-benar. Makanya kalau misalnya perempuan sih saran ini saran aja ya. Sarannya ya. Saran aja. Kalau punya cowok dijagain. Yo bisa dibaikin. Dibaikin. Iya, kalau mau kawin lagi dibolehin tentunya. Dibolehin. Betul, gitu. Astaga, enggak ada salahnya juga, yang penting mah adil cuy. Intinya mah adil dan punya tanggung jawab, ya kan. Gue bukannya bukannya emang udah merit atau ya? juga belum tuh. Ngomongin poligami ya, si jauh cuy perjalanan. Oke, bisa berbagi cerita lagi nggak nih, suka dukanya bekerja di tempat yang seperti saat ini kayak gimana cuy, ada nggak sih? Ya jadi seorang ya Sales. bisa dibilang sales ataupun lah. marketing. Suka duka Itu kan suka dukanya lu kerjanya nggak kayak orang kantoran. Jadi kalau ada orang yang mau jadi yang ini biasanya ya umumnya kan orang kalau misalnya lulus kuliah, lulus sekolah, itu pasti pengen kerjaan kantoran. Iyalah. Di sinetron, di orang film kayaknya enak gitu kan. Iya. Sebenarnya gue kasih tahu sama lu ya, kalau kerja di kantoran itu gajinya paling gaji pokok, ya, sama insentif, paling insentif tahunan kayak gitu. Iya, ya. bener. Tapi kalau memang gue sih belum ngerasain yang duit yang maksudnya belum hasilnya juga belum kelihatan banget. Tuh sebenarnya gue juga masih ngeraba. Cuma kalau lu jadi sales, ambil kalau nggak sales mobil, otomotif ya, atau lu ambil properti itu lumayan gitu. Tapi kalau properti lebih gede lagi kayaknya. Betul. Sebenarnya kalau mau lebih gede lagi ada. Gitu banyak sebenarnya bidangnya. Yang lain otomotif tuh bukan hanya mobil aja sebenarnya. Jadi gue pernah ketemu sama marketing mobil traktor gede. Nah itu biasanya dia nawarin ke perusahaan sama pemerintahan. Sebenarnya gini, kita tuh dari lahir ya udah diajarin buat jualan atau berusaha gitu. Usaha diajarin buat usaha. Nah dari lu misalnya disuruh beli sampo ke warung ya, sama nyokap lu suruh beli sampo ke warung, dikasih misalnya duitnya gocengan, samponya harganya 4.000 2 gitu, kembaliannya mana? Nah lu bilangnya goceng, ke nyokap lu kembaliannya. Itu sebenarnya lu udah belajar buat usaha. Itu sih usaha apaan sih? Aduh, jangan ditiru aja, ini bukannya. Waduh. Jadi gua mau cerita juga nih waktu gua SMA ya. Nih cerita waktu gua ya? SMA. Bahaya. Waktu gua SMP sama SMA, gua tuh sebenarnya ngerasa berdosa. Kalau mungkin lu ada yang belum tahu. Gua juga lupa udah pernah cerita nggak sama Skiwil. Jadi dulu tuh gua waktu SMP itu SMA itu gua dapet beasiswa. Jadi kan lu inget kan gue dapet ranking 3 besar gue kan waktu itu. Nah pas 3 besar itu kan dapet beasiswa uang SPP tuh nggak bayar selama 1 tahun. Iya terus lu masih tetap minta. Gue nggak minta ya. Terus bokap gue tuh dikasih. Orangnya bokap gue tuh disiplin. Jadi ketika udah jatahnya bayar,
uang harian nih, uang ongkos sama jatahnya bayar dia pasti ngasih. Pasti ngasih. Kalau anak yang jujur, iya balikin. pasti kan lu Udah dapat ini Pak, nih. saya dapat, jujur kan lu bilang Nah. saya dapat beasiswa, orang Iya, tua iya, seneng kan gitu. Nah, gua saat itu nggak bilang karena niat gue baik, gue. Gua Alasan nggak mau ngerepotin orang tua. apa-apaan gitu nggak ngerepotin orang tua. Pusing. Jadi Terus, waktu terus. itu gue dikasih duit SPP kan, terus gue gue bingung mau bilang apa. Tadinya gue mau bilang, cuma kan gue mikir ini lumayan gitu. Iya. Sedangkan waktu Iya, itu jadi ongkos gue ini hanya 10.000 dikasih Kanan SPP. kiri lagi debat nih, ya kan malaikat sama setan lagi debat ya. Gue bingung kan. Ambil, mana ya? jangan. Ambil, jangan ya. Udah ambil aja ya kan. Kalau kata Lumayan orang, nih gede. kata akhirnya gue simpen dulu sementara. Iya. Itu Terus sebenarnya kadang kalau misalnya ada kebutuhan apa-apa gue pakai duit dari situ. oh, Misalnya beli ada beli LKS, LKS zaman segala SMP macem. mah. Ya? Gue beli SMA. Oh itu udah SMA ya? SMA itu. Oh gue kira SMP. SMP gue dapat juga, cuma bokap gue tahu kalau SMP. Waktu SMA, Oh, iya, bokap iya. gue nggak tahu, gue nggak cerita soalnya. Oh iya. Nah itu gue pakai buat beli kebutuhan fotokopi atau yang lainnya, gue pakai dari situ duit. Iya lah. Sebenarnya sama aja sih sebenarnya, cuma Iya. kan banyak lebihnya tuh. Jadi iya. daripada lebihnya Gue itu, nggak tahu ini sih baru cerita lah. daripada lebihnya nggak karuan, Iya. akhirnya lebihnya itu gue tabung. Itu akan gue pakai ketika dibutuhkan. Iya. Nah, lu tahu nggak dibutuhkan apa? Apaan? Ketika ngajak nonton cewek. Ah, suwe. Daripada gue minta ke orang tua, lu Iya sih. buat Iya. ngapel. Sama aja sih 11-12. Kalau gue zaman SMP ini dapat setahun waktu itu kelas 3 tapi ya. Nah. Namanya uang apa DSL apa. Ngalir. Bos. Bukan, belum ada Bom, bos. bom, bom. Dulu ada bos. SMP juga wah seperti apa yang diceritain Nah. lah itu dapat. Yang dari sana mah tetap masuk kayak. Ya begitulah anak muda. Iya anak muda. Udah. Iya namanya zaman masih polos ya, bukannya polos sih itu mah ya. Nah, Dibilang polos ya SMA wah, udah bukan polos ya. polos itu udah belang-belang. Ya iya buktinya bisa nilep itu. Ya seperti itu. Jadi Iqbal ini salah satu temen yang bisa dibilang inspirasi juga nih buat gue. Gue belajar ngedit berawal dari ngeliat dia waktu kita Oh iya, dulu kan bikin video ya. Iya, dulu SMA tuh tuh udah bikin video bukannya kelulusan, semacam film dokumenter ya. dokumenter. Dulu kan Kehidupan sekolah di SMA Negeri 1 Gunung Sindur waktu itu jadi- 2007 ya. jadi Iya. dulu itu apa namanya? Kita itu kan mau lulus. Nah, Iya. sebelum lulus itu kan masuk pulang pergi. Iya. Pergi. Nah, daripada gabut ya kan, kita akhirnya bikin video. Video. Dulu belum ada Belum ada teknologi yang teknologi tinggi-tinggi. iya. Jadi Kayak ngedit video tuh masih awam banget dulu. Kebe- Jarang orang yang bisa lah istilahnya. kebetulan itu di apa namanya di sekolah kita juga nggak ada orang kayanya ya, orang kaya dikit. Jarang. Emang ya Dikit lah. menengah rata-rata tuh menengah ke bawah ya. Menengah nyusruk. Iya, udah gitu SMA 1 Gunung Sindur waktu itu belum ngadain agenda kayak semacam foto-foto kelulusan atau Nggak apa ada, tuh di zaman nggak ada. angkatan ketiga tuh ya emang serba apa adanya. Apa adanya. Jadi bener-bener yang kita ngerjain gimana nih Iya, biar bisa bener-bener seru. Iya, kita mikir sendiri DIY jadinya ya. Ada inspirasinya sih, kita nonton film Oh, waktu itu nonton bareng. catatan akhir sekolah. Ya namanya zaman SMA ya dulu sering main ke rumah yang satu, teman yang satu, nginep terus nonton bareng, main bareng-bareng ya kan, bawa masa satu kelas. Nonton bareng film-film. Waktu itu nonton di rumah siapa sih? Ingat nggak? Gue lupa si Jamal. Jamal apa? Gue juga sempat ke rumah si Rudi Onta kalau nggak salah. Sempet Ya. nonton juga tuh begitu Ya, itu catatan emang- akhir sekolah di Parung. Beberapa kali di style. Iya beberapa Banyak. kali emang waktu itu lagi booming ya, bukannya booming lagi rame film catatan akhir sekolah. Nah dari situlah ada niatan berawal dari Awal gara-gara ngeliat Damun si sih. Damon. Jadi ada Iya. teman kita namanya Damun, Iya. itu punya handphone Iya N70 bukan belum N ya? 68. Yang Bukan. ketupat itu apa? Bukan. Yang Iya, ketupat. ketupat ya. Tapi bukan N70 N apa? 68.
86 apa? Ah, gue nggak tahu dah. Pokoknya itulah Nokia zaman Sebut dulu. aja lah Nokia lah. Nah dulu handphone canggih itu cuma ada Nokia. Iya, punya dia doang satu. Lu tau nggak itu apa? 3GP. Iya, 3GP cuma ya paling enggak di waktu itu tuh udah keren banget. Canggih, itu paling canggih. Di tahun itu tuh Zaman udah kita tuh kamera tuh udah bening cuy. Tahu sekarang. Buruk. Ya di tahun 2007 itu handphone Nokia lagi gencar-gencarnya rame-rame dan tipe yang ketupat itu kameranya paling ya, bagus. bukan paling bagus sih. Ya lumayan bening ya, lah, lumayan sedang lah kalau buat ambil rekaman. Nah, dari situ kita bikin lah tuh. Mun, Iya. si Damunnya untungnya mau aja ya Iya. gitu. Orangnya open ya, Bang. Ya, Ya. orangnya open lah dipakai. Enggak yang Handphonenya dipakai dipinjem-pinjem. iya sama dia pindah kameramen gua. tangan, iya pindah tangan ke sana ke sini. Nah, Mardianto ini salah satu kameramen saya dulu. Ya kalau gua sih kameramen untuk ambil shoot gambar anak-anak kelas IPS ya. Karena waktu itu satu-satunya anak IPS yang ikut jadi kru itu gua doang ya. Nah, lu Yang lain tuh pada yang dulu gua libatin siapa ya? Si gua doang cuy. lu ya. Yang lain nggak ada yang ikut Iya ikut benar. ikut serta. Paling ini si Ridwan, si Damun sama Ini kelasan lu semua Lili ya. Iya. Iya benar. Akhirnya jalan, gue yang edit sebenarnya itu sampai begadang. Iya, makanya gue Nah, sempet si Kiwil ini si Mardianto ini dia berguna banget nih. berguna. Jadi apa namanya? Narator. Gue narator waktu ya, itu benar. jadi Suara lu ya, pengisi benar. suara Pengisi voice suara. over waktu itu ya. Nah, voiceover. Ya waktu gua ngisi voice over itu wah gua ngeliat nih si Iqbal bisa ngedit beginian ya, dia aja bisa masa gua nggak bisa. Makanya dulu kan bos. pemikirannya begitu cuy gua. Makanya dari situ gua belajar lulus sekolah tuh gua belajarnya di mana, di warnet, di apa aja, belum punya komputer kan. Sampai akhirnya gua punya komputer ya belajar sendiri ya kan. Ngedit apa-apa sendiri, otodidak, alhamdulillah sampai sekarang bisa bikin channel beginian ya. Mungkin asal muasalnya ya dari pemikiran istrinya gua mikir ke si Iqbal aja bisa, kenapa gua enggak gitu. Kasih tepuk tangan dulu buat Iqbal. Alhamdulillah bisa mendatangkan saudara Iqbal ini dari jauh, ini rumahnya di Bogor, Cibinong ya Bal ya. Baru Cibinong tuh tempat kerja gua. Oh Cibinong tempat kerja, oh Gua iya. tinggalnya di Lebih jauh berarti ya. Di Bogor, Ciamas, dia Ciamas, kota Pasir Bogor. Kuda. Pasir Kuda. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini mau menyempatkan untuk hadir di studio Sebenarnya, ini. Ini gue cerita aja ya. Apa Sebenarnya lagi nih? bukan diundang ini. Emang kebetulan ada Ada kerjaan ya. Ada kerjaan lewat. Ya. Ada buat bahan prospekan juga. Ya, Di sini ada yang mau ngambil mobil ya buat teman-teman warga Kampung Gunung Sindur dan sekitarnya ataupun siapa aja yang menyaksikan video ini, kalau mau ambil mobil bisa Mau hubungi. beli atau kredit. Iya, mau beli ngambil cash mobil, atau- beli cash atau kredit Iya. bisa menghubungi saudara Iqbal. Nah, Nomor jangan handphone ngambil mah Oh, iya. dikejar-kejar polisi. ada, media sosial Oh ada dong. ada, iya nanti Kalau media dicantumin. sosial gue pribadi aja ya, langsung Iqbal_Muhammad itu langsung ketemu. Nanti di situ ada tulisan, langsung ada link Iya. di bawah, itu bisa diklik langsung masuk ke WA gue. Oh iya mantap. Nah, Kalau nomor telepon, ke nomor telepon gue aja di bawah ini. ya, kayaknya ada lah begitu ya nanti. Oh telepon, gue sebutin aja nih. Ya bebas. Oh ya nggak udah gue apa-apa. sebutin aja deh. Kalau mau nomor telepon Iya. 0878 7073 7983. Iya, biar dapat diskon nanti tenang aja. Tenang, ya. pasti. Nih, Kalau yang mau ada ngambil itu mobil pasti ya, ada. alumni Negun atau orang-orang Kampung Gunung Sindur ya. Ya mungkin untuk video pada kesempatan hari ini kita sudahi ya Bal ya, karena Ya, siap. cukup Gua panjang juga juga. mau cabut lagi nih Mau kantor. cabut, Closing, iya dia bos. masih iya benar-benar masih kerja ya hari ini. Oke, mungkin cukup sekian pembicaraan kita, obrolan kita dengan Iqbal Muhammad. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman sekalian dimanapun berada, dan apabila ada salah-salah kata ataupun hal-hal yang kurang bermanfaat dari video ini, jangan diambil ketidakmanfaatannya, ambil kemanfaatannya aja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.